بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ma'arij Telkom rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita tentu senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Tentu semua itu kita harapkan bisa menjadi wasilah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas terbesar kita di muka bumi ini adalah menjaga status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antaranya menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga status kehambaan kita, menjaga ketaatan kita. Itu merupakan langkah yang terbaik untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang besar kelak di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan, karena status kehambaan itulah yang membuat kita bisa nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku wahai hamba-hambaku. Dan hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang menjaga status kehambaannya, itulah yang kelak diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tentu kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan semua hal yang berhubungan dengan agama ini, kenikmatan Islam ini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita terpanggil untuk berangkat menuju masjid ketika ada panggilan azan. Kita bisa bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Semua hal-hal yang berhubungan dengan agama ini, yang ternyata agama ini menjadi oase, menjadi satu wahana kepada kita untuk merasakan kenikmatan bertuhan, kenikmatan beriman, kenikmatan berislam. Semuanya itu bisa kita rasakan, bisa kita raih berkat daripada perjuangan Nabi kita ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dengan hal tersebut kita berusaha ya memperbanyak sholawat kita kepada beliau sebagai bentuk rasa terima kasih kita yang sangat dalam ya atas kenikmatan yang sangat besar ini yang bisa kita rasakan bersama-sama. Alhamdulillah jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij rahimani wa rahimakumullah. Di awal kami membaca sebuah ayat ada dua ayat yang berhubungan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang merugi. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, dalam surah Al-Kahfi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini berada di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Karena hidayah ini ternyata sangat mahal sekali.
Nanti kami akan sampaikan beberapa kisah-kisah ya menggambarkan betapa mahalnya yang namanya hidayah ini. Di masa Rasulullah ada salah seorang sahabat yang bernama Ar-Rajjal ibnu Unfuwah, yang biasa juga disebut sebagai Nahar Ar-Rajjal ya. Ketika tersyiar kabar ada salah seorang laki-laki dari wilayah Najd ya, yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini mengaku diri sebagai nabi ya. Jadi nabi ketika itu bahkan belum wafat, dia sudah memproklamirkan diri sebagai nabi waktu itu ya. Dan ketika itu Rasulullah masih sangat berharap ya agar kemudian Musailamah ini mau kembali kepada hidayah, mau kembali kepada Islam ya. Karena nanti ada beberapa yang orang-orang yang mengaku nabi palsu itu kembali kepada Islam ya, misalnya Tulaihah Al-As'adi ya. Nanti setelah dia mengaku nabi, dia bertaubat ya, dia kembali kepada hidayah, bahkan dia menjadi salah seorang panglima perang kaum muslimin dalam jihad-jihad setelahnya. Tapi beda dengan nasibnya Musailamah Al-Kadzab ini ya, sampai di akhir hayatnya ya, di perang Yamamah di masa khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dia tewas di sana ya sebagai orang-orang yang murtad, dan dia sendiri adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, di masa nabi itu baginda Rasulullah mengutus salah seorang sahabat ya untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzab ini. Maka diutuslah orang yang dianggap dekat dengan Musailamah, yakni Nahar Ar-Rajjal atau Ar-Rajjal ibnu Unfuwah ya. Diutuslah dia untuk pergi ke sana untuk mengajak Musailamah kembali kepada jalan yang benar, ke jalan Islam ya, kembali beriman kepada baginda Rasulullah sebagai Rasul yang diutus. Tetapi sesampainya di tempatnya di Bani Hanifah ya, tempatnya Musailamah Al-Kadzab, justru ketika itu terjadi dialog ya antara Nahar Ar-Rajjal ini dengan Musailamah Al-Kadzab itu, dan dari hasil dialog itu malah kemudian sahabat Nabi ini yang terpengaruh ya. Malah sahabat Nabi ini yang terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzab ya. Disuruh dia untuk mendakwahi, malah dia kena dakwah ya dari nabi palsu ini. Yang membuat bahkan akhirnya ya, yang tadinya dia ditugasi untuk berdakwah, malah dia yang kemudian lepas daripada hidayah. Ya, malah dia ikut kepada nabi palsu ini, kepada Musailamah Al-Kadzab ini. Nah, dalam riwayat diceritakan dia mendapatkan iming-iming dunia, ya, iming-iming harta, sehingga kemudian dia tergoda untuk meninggalkan agamanya ya, karena di depan matanya terpampang ya kenikmatan yang disiapkan oleh Musailamah Al-Kadzab, sampai dia rela meninggalkan hidayah Islam ini. Nah, apa kata Nabi ketika mendapati dai-nya ya, utusannya yang disuruh berdakwah ini malah murtad ya? Apa kata Nabi? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ini Nahar Ar-Rajjal ini ya, atau Ar-Rajjal bin Unfuwah di hari kiamat, di mana karena dia murtadnya itu, nanti Allah akan membangkitkan dia dengan giginya ya, gigi gerahamnya dia sebesar gunung Uhud ya. Masya Allah ya, azab yang diberikan kepada Nahar Ar-Rajjal atau Ar-Rajjal bin Ibnu Unfuwah ini. Dia akan dibangkitkan dengan gigi geraham sebesar gunung Uhud ya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya itu ujian Allah ya, siksaan Allah kepada Ar-Rajjal ibnu Unfuwah ini ya. Karena tadi itu sudah punya hidayah, sudah dapat hidayah, malah dia lepaskan ya. Tentu itu merupakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang bisa menjadi pelajaran kepada kita. Makanya kita diajari oleh baginda Rasulullah banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama Islam ini. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam penjelasan para ulama ya, bahwa yang namanya hidayah itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah hidayatul irsyad ya. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah yang merupakan hasil daripada penjelasan Al-Qur'an, dari As-Sunnah ya, dari para ustadz, para dai ya, dari para khatib. Artinya hidayatul irsyad yang kita dengarkan, yang kita dapatkan ya, yang kita serap ya dari
para asatidzah atau dari proses pembacaan kita ya terhadap risalah atau Al-Quran, hadis-hadis yang kita baca secara intens sehingga kita semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatut taufik. Ya, ini hidayah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita terantar untuk bisa berangkat sholat subuh berjamaah di masjid, membuat kita terantar untuk bangun di malam hari qiyamul lail, yang membuat kita terantar untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya, menjaga wirid-wirid kita, menjaga sedekah kita, menjaga amal-amal soleh kita. Nah, itu disebut sebagai hidayatut taufik. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga ya, kedua kenikmatan hidayah ini. Dan hidayatul irsyad ini yang kemudian disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innakum latahdi ila siratim mustaqim. Ini ayat yang berhubungan dengan hidayatul irsyad. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai penerang, sebagai petunjuk yang kami tunjuki dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini gambaran bahwa kalau kita sering membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, atau kita berinteraksi dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan ulama, atau kita aktif untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, maka insya Allah itu akan menguatkan hidayatul irsyad kepada kita. Kemudian yang kedua adalah hidayatut taufik ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum hudahun walakinallaha yahdi man yasha." Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi memang betul-betul hidayah itu merupakan hak prerogatif ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Contoh lain ya, kisah lain tentang bagaimana mahalnya ini hidayah. Jadi digambarkan ada salah seorang penyair di masa Rasulullah ya. Ketika itu Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Ada salah seorang penyair yang sangat terkenal ya di Jazirah Arab waktu itu, kalau tidak salah namanya Qais ya. Dia ini sudah usia lanjut ya, dan terkenal dengan kemampuan bersyairnya. Dan tersiar kabar kalau dia ini mau masuk Islam ya, dan dia sering menyandungkan syair-syair keinginannya untuk masuk Islam, untuk kemudian bertemu dengan baginda Rasulullah di kota Madinah ya. Maka berangkatlah dia dengan kendaraannya ya, dengan untanya untuk menuju kota Madinah ya. Nah, ketika itu dia perkampungan yang tempat dia berasal itu mesti melewati kota Mekah ya, sebelum menuju kota Madinah. Maka dia singgah di kota Mekah. Maka sampai di kota Mekah tersiar kabar ya bahwa dia ini mau ke Madinah, mau masuk Islam ya. Dan dia terkenal dengan kemampuannya bersyair. Maka orang-orang di kota Mekah ini khawatir. Sedangkan beberapa penyair di tengah-tengah Nabi, ada di sana ada Hasan bin Sabit, ada Ka'ab bin Zuhair ya. Itu saja, kalau yang ada saja sudah membuat mereka kelimpungan. Artinya kemampuan syair-syairnya itu bisa membuat orang-orang kafir Quraisy merasa sangat terganggu ya dengan syair-syair yang dibacakan. Karena setelah Rasulullah itu menjadi nabi, syair-syair yang disampaikan itu yang sebelumnya ya, sebelum Islam itu syair-syairnya itu berbau pornografi ya, berbau cinta dan sebagainya, yang erotisme dan sebagainya, yang sering juara itu ya dalam lomba-lomba puisi, lomba-lomba prosa. Tapi setelah Islam datang, isinya itu adalah pujian yang luar biasa kepada baginda Rasulullah ya, sampai-sampai Hasan bin Sabit ketika dia bersyair, Rasulullah sangat gembira sekali, sangat masyghul sekali hatinya. Maka beliau memberikan jubah yang dipakai itu kepada Hasan bin Sabit. Bahkan Nabi juga memberikan seorang budak hadiah dari Mesir yang dikirimkan oleh Raja Mesir ya, Mukaukis.
yang bernama Sirin itu dihadiahkan kepada sahabat Hasan bin Sabit karena beliau sering mengubah syair-syair yang indah untuk memuji Rasulullah ya. Nah itu jadi orang Quraisy khawatir sekali kalau orang ini masuk Islam bahaya sekali, maka berusaha dicegah ya. Nah, dicegah agar jangan sampai dia masuk Islam. Nah, maka didatangilah orang ini ya, penyair ini, orang tua ini disuruh agar menunda agar dia masuk Islam. Disuruh ditunda 1 hari. Ditunda tahun depan ya, bukan 1 hari. Ditunda tahun depan. Sampaikan bagaimana kalau engkau tunda keberangkatanmu ke kota Madinah tahun depan saja. Ya, terus apa kira-kira yang kalian berikan kepada saya ya? Saya tidak mau hanya dikasih dengan uang saja. Ya, bahkan akhirnya karena negosiasi yang cukup alot, akhirnya dia minta bayaran 100 ekor unta merah ya. Jadi dia akan menunda keislamannya. Yang penting dia dibayar dengan bayaran unta 100 ekor unta merah ya, yang ketika itu ada unta yang paling mahal ya. Hanya dikumpulkanlah oleh orang-orang kafir Quraisy 100 ekor unta itu untuk diserahkan kepada penyair ini. Akhirnya dia nggak jadi, ya dia balik, ya dia nggak jadi ke kota Madinah, dia malah balik ke kampungnya. Ya dia gembira sekali, senang sekali, pulang-pulang membawa unta yang sangat banyak ya. Nah, ketika masuk di perkampungannya, ya di kabilahnya, dia gembira sekali, senang sekali dengan dengan hadiah besar itu, dengan dia menunda keislamannya, menunda hidayahnya, dia terjatuh. Ya, dia terjatuh dari untanya dan dia akhirnya tewas ya, diinjak-injak oleh unta yang dia bawa sendiri waktu itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi sebenarnya sudah ada petikan hidayah di hatinya. Ya, tapi karena godaan harta, dia tinggalkan hidayah. Dia abaikan hidayah. Sama tadi dengan Ar-Rajjal ibnu Unfuwah. Sampai dia rela meninggalkan risalah Islam ini, ikut kepada dakwahnya Nabi palsu kan begitu. Karena godaan harta, ya, godaan dunia. Nah, inilah yang menjadi pelajaran kepada kita. Banyak orang kemudian ya tidak hanya di masa lalu ya, di masa sekarang juga ya. Banyak orang yang kemudian menggadaikan agamanya ya, meninggalkan imannya, Islamnya untuk kepentingan dunia yang sesaat, yang sebenarnya itu tidak lama dia miliki. Yang cepat atau lambat pasti dia tinggalkan ya, kenikmatan yang hanya sesaat saja. Tapi dia rela untuk meninggalkan hidayah itu. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, di awal ya kami menyampaikan judul ya tentang bagaimana hidayah yang tertunda dari pemimpin besar dunia waktu itu ya, yakni Kaisar atau Raja Heraklius ya, raja penguasa Romawi. Ya, jadi di zaman Nabi waktu itu ada 2 kerajaan besar, ada 2 negara superpower, yakni Romawi ya, Kekaisaran Romawi yang memang sudah berkuasa jauh sebelum Masehi. Begitu pula dengan kerajaan Persia ya, kerajaan Persia juga berkuasa jauh sebelum Masehi juga ya. Jadi berbicara sejarah, memang ratusan tahun sebelum Masehi itu antara timur dan barat memang sering berperang ya. Sebelum Romawi itu ada kerajaan Yunani ya, yang itu juga berperang dengan Persia. Nanti setelah Romawi pun juga berperang dengan Persia. Dan masa ketika diutusnya Nabi Isa alaihissalam ya, kan beliau juga itu dihukum mati oleh orang-orang Romawi ya, yang berkuasa di Palestina waktu itu ya. Dan sampai pada masa Nabi, artinya hampir setengah ya, 500 tahunan ya, itu masih ada kerajaan Romawi itu ya, yang ketika itu ada yang nama pemimpinnya, kaisarnya namanya Heraklius. Beliau ini seorang pemimpin yang yang terkenal dengan kehebatannya ya. Dia pemimpin yang religius juga, yang sangat kuat ibadahnya ya. Jadi nama aslinya adalah Flavius Heraklius Augustus ya. Ya, ini nama asli daripada Raja Heraklius waktu itu, yang memerintah Kekaisaran Romawi Timur ya, Bizantium, dan dia berkuasa selama 30 tahun ya, dari 5 Oktober 610 ya, dia berkuasa sampai 11 Februari 641. Jadi lama sekali dia memerintah ini. Dan waktu itu dia bisa naik karena berhasil melengsarkan kaisar sebelumnya yang bernama Pocus ya. Nah, ini sosok pemimpin yang sangat kuat, dan dia sangat menguasai hazanah keilmuan Nasrani ya, keilmuan Injil dan sebagainya. Maka keberhasilan dia, salah satu keberhasilan daripada Raja Heraklius ini adalah ketika dia mampu mengalahkan Persia. Nah, jadi sebelumnya kan Persia itu mampu mengalahkan Romawi.
Makanya turun ayat dalam surah Ar-Rum ya. Bayangkan, jadi surah Ar-Rum itu turun untuk merespon kemenangan Persia. Gulibatir Rum dalam surah Rum itu ya, bahwa Romawi telah dikalahkan. Tapi dalam penjelasan Al-Qur'an bahwa beberapa tahun kemudian nanti Romawi akan kembali mengalahkan Persia. Jadi jauh sebelum Heraklius ini mengalahkan Persia, Al-Quran sudah memberikan nubuat ya, memberikan informasi bahwa nanti gak lama lagi kekalahannya Romawi akan dibalaskan ya, akan dibalaskan oleh Heraklius ya. Dan benar ya, ketika Romawi kalah ini kan di masanya Pocus itu ya. Ketika Pocusnya sudah dilengserkan, naik Heraklius, di antara target terbesarnya adalah bagaimana mengalahkan Persia. Karena wilayah Syam waktu itu, wilayah Damaskus dikuasai oleh Persia. Bahkan salib ya, yang dikatakan sebagai salib suci ya, yang diklaim oleh mereka sebagai tempat disalibnya itu Yesus ya, itu dibawa oleh Raja Persia ke Persia ya. Makanya waktu kemenangan Heraklius itu, dia berhasil merebut kembali itu. Salib suci dan kembali diletakkan di Palestina itu ya, di gereja mereka. Dan itulah salah satu kemenangan besar ya yang dialami oleh Heraklius. Sehingga kemudian ya, kalau dalam Al-Qur'an digambarkan itu ya, karena Heraklius itu penganut agama Nasrani, kemudian kaum muslimin itu juga penganut agama Islam yang sama-sama samawi gitu ya. Nah, ketika itu kaum muslimin gembira sekali ya ketika Heraklius berhasil mengalahkan orang-orang Majusi ya. Dan ternyata ya, setelah nanti perjanjian Hudaybiyah ya di tahun ke-7 Hijrah ya, waktu itu ada ketika Nabi mau umroh, mau haji gak jadi, ada perjanjian Hudaybiyah, ada kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun. Waktu itu kesempatanlah Rasulullah untuk menyurati seluruh raja-raja yang ada di dunia waktu itu. Termasuk Raja Heraklius ini. Ya, Raja Heraklius disurati, dibawa suratnya oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Sahabat Dihyah ini sahabat yang berasal dari Bani Kalab, yang dia itu memang tinggal di daerah Syam ya, di daerah negeri Syam, Bani Kalab itu. Sehingga dialah yang diutus untuk membawakan surat itu kepada Heraklius. Nanti gara-gara surat itulah akhirnya nanti Heraklius memanggil yang kebetulan di sana ada sosok yang sedang berdagang ya, yang berjualan di Palestina yang namanya Abu Sofyan ya, yang kebetulan juga pemimpin kota Mekah. Ya, jadi seperti itu gambaran sosok daripada Heraklius ini, pemimpin yang besar. Dan Nabi juga tidak hanya menyurati, berdakwah melalui surat ya. Jadi dakwah tidak hanya bil lisan tapi juga bil tulisan ya, bil qalam. Jadi Nabi juga menyurati Raja Persia ya, musuh besar atau rival daripada Romawi. Waktu itu pemimpinnya namanya Kisra Yazdajir. Tapi karena Kisra Yazdajid ini sangat sombong ya, dia sobek-sobek itu suratnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Sungguh nanti Allah akan menyobek-nyobek kerajaan Persia sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku. Maka nanti terbukti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslim mampu melumat ya, mampu bahkan menghapus kerajaan Persia dari catatan sejarah hingga hari ini. Nggak ada pernah bangkit lagi yang namanya kerajaan Persia. Kemudian kepada raja-raja yang lain ya, Raja Mesir ya, Raja Pekausius atau Raja Mukaukis yang juga masih bagian daripada Romawi. Raja Mukaukis ini waktu itu dia sudah baca suratnya, tapi dia respon dengan baik, bahkan dia dibalas suratnya dengan hadiah-hadiah, bahkan mengirim 2 orang budak ya kepada Rasulullah. Tapi dia waktu itu juga belum berminat untuk masuk Islam, tapi dia tetap ingin berbuat baik kepada Rasulullah. Surat kepada Raja Najasyi di Habasyah, bahkan beliau sudah masuk Islam jauh sebelum disuratin ya. Kemudian bahkan ada Raja India ya, Raja India itu yang juga mendapat surat dari Rasulullah, dan bahkan dikatakan dia datang ke kota Madinah menyampaikan keislamannya ya. Raja India ini namanya Raja Cheramal Perumal, yang katanya dia menyaksikan ya ketika Rasulullah itu memperlihatkan mukjizatnya yang mampu membelah bulan ya, terbelah 2 itu disaksikan oleh Raja India di tempatnya dia tinggal ya waktu itu. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ketika surat ini sudah sampai kepada Kaisar Heraklius, maka dia penasaran untuk menggali lebih dalam ya,
bagaimana sosok yang mengirimkan surat ini. Betul nggak dia seorang nabi dan rasul sebagaimana yang diklaim dalam suratnya itu? Ya, nanti saya akan bacakan isi suratnya. Ya, jadi kebetulan ketika itu Abu Sufyan ibnu Harb, ya, pemimpin besar kota Mekah, sedang berada di Palestina, sedang berada di Baitul Maqdis untuk berdagang. Maka diutuslah tentara Romawi untuk mendatangi para pedagang ini di pasar. Diumumkan, siapa di antara kalian orang yang yang berasal dari kota Mekah, ya. Maka kemudian saya, ya. Kemudian banyaklah mereka itu ikut, di antaranya dia ikut dipanggil oleh Raja Heraklius, yang memang Raja Heraklius waktu itu setelah dia menang perang, ya, setelah dia menang perang itu hampir setiap tahun dia berada di Baitul Maqdis. Itu tadi, dia adalah seorang raja yang religius, sehingga dia lebih senang memilih untuk berada di Baitul Maqdis ketimbang dia berada di Konstantinopel, ya. Dia lebih senang berada di Palestina, di Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Ya, jadi ketika dipanggil ke istananya, ya, maka kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan yang mengirim surat ini? Ini namanya Muhammad, ya, dia mengaku sebagai nabi. Siapa yang lebih dekat nasabnya di antara kalian yang hadir ini? Maka majulah Abu Sufyan, yang memang dia adalah sosok yang lebih dekat secara nasab. Ya, jadi Rasulullah bersama Abu Sufyan itu kan sama-sama ketemu pada nasab yang namanya Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf itu punya anak Naufal, Haris, Umayyah, Hashim dan Muttalib. Ya, Hashim itu menurunkan baginda Rasulullah, ya, Hashim, Abdul Muttalib, kemudian Abdullah dan Rasulullah, ya. Kemudian Abdul Manaf itu menurunkan Umayyah, kemudian Harb, ya, kemudian Abu Sufyan. Jadi ketemu pada nasabnya Abdul Manaf. Tapi yang membuat semakin dekat lagi, ternyata Abu Sufyan ini menikah dengan bibinya Rasulullah, ya. Jadi Abu Sufyan pemimpin kota Mekah waktu itu, bahkan lawan, ya, daripada Rasulullah ketika di kota Mekah itu, bibinya, ya, itu adalah istrinya Abu Sufyan, ya, yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Jadi makanya wajarlah ketika itu Abu Sufyan mengklaim, saya lah orang yang paling dekat dengan Muhammad itu secara nasab, ya, secara kekeluargaan. Maka sesungguhnya Heraklius ini merasa dia ingin menggali lebih dalam, ya, karena sesungguhnya sudah ada sentuhan hidayah, ya, di dalam hatinya. Maka dia ingin melakukan validasi, melakukan konfirmasi, betulkah yang menyurati ini adalah seorang nabi dan rasul yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, sudah ditunggu-tunggu kehadirannya, ya. Dan mereka berharap betul kalau lahir di tengah-tengah mereka orang Yahudi, orang Nasrani, atau dari Bani Ishak, gitu, ya. Maka ketika itu disampaikan, ya, oleh Heraklius, katakan kepada saya akan bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan tentang siapa laki-laki yang mengirim surat kepada saya ini. Dan waktu itu kata Abu Sufyan, sesungguhnya kata Abu Sufyan, saya bisa saja kalau mau berbohong, gitu, ya. Ya, saya bisa saja kalau mau berbohong dengan Abu Sufyan itu, dengan Raja Heraklius. Tapi kata Abu Sufyan, demi Lata dan Uzza, gitu, ya. Karena waktu itu dia belum Muslim, kalau bukan karena malu, ya, untuk membohongi mereka, mungkin saya akan sudah membohongi Raja Heraklius itu. Tapi karena yang dihadapi adalah raja, pemimpin besar dunia, maka dia takut untuk berbohong, ya, ingin bersikap jujur atas semua pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu. Dan ini disampaikan oleh Abu Sufyan dalam sebuah riwayat yang sangat panjang, ya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari tentang bagaimana testimoni, ya, dari Abu Sufyan ketika dia diwawancarai, ya, ketika ditanyai oleh Raja Heraklius ketika itu, ya. Jadi kata Abu Sufyan dalam riwayat hadis itu, saya adalah orang yang pertama kali dicecar dengan aneka macam pertanyaan oleh Raja Heraklius. Yang pertama ditanya, bagaimanakah nasab orang ini yang menyurati aku ini? Maka dijelaskanlah bahwa dia, kata Abu Sufyan, dia punya nasab yang sangat terpandang, dia punya nasab yang terbaik, ya. Ya, dan sama juga dengan Abu Sufyan, dia berasal dari nasab yang terbaik juga, ya, nasab yang mulia, ya, di tengah-tengah orang Arab, ya, dari Bani Abdul Manaf yang sampai kepada Qushay dan sebagainya. Kemudian setelah itu ditanya lagi oleh Heraklius, apakah ada orang lain yang pernah sekalipun mengaku nabi sebelum dia, ya, di kota Mekah? Kemudian kata Abu Sufyan, belum pernah ada. Jadi memang di Jazirah Arab itu belum pernah ada sebelum Nabi itu, sebelum Rasulullah, orang yang mengaku Nabi. Belum pernah ada sama sekali, ya.
Dan itu jaraknya kan antara Nabi Isa dengan Rasulullah 520 tahun. Lama sekali, dan itu belum pernah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi selama itu di sana, ya. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah ayah atau nenek moyangnya ada yang pernah menjadi seorang raja gitu ya. Kemudian kata Abu Sufyan, tidak ada, karena memang sebelumnya belum pernah ada kerajaan di Jazirah Arab waktu itu ya, belum pernah ada kerajaan di kota Mekah, Madinah, belum pernah ada kerajaan Islam. Mereka hidupnya masih kabilah-kabilah ya, nomaden. Adapun kerajaan Arab itu hanya ada di Irak, namanya kerajaan Hirah, dan kerajaan Ghassan di Damaskus ya. Kerajaan Hirah itu bagian daripada Persia, orang Arab yang dipakai oleh Persia sebagai border state itu ya. Kemudian kerajaan Ghassan di Damaskus juga sebagai border state daripada Romawi. Dia bagian daripada Romawi kan begitu. Jadi belum pernah ada raja Arab yang sebenarnya. Nanti ada raja Arab itu setelah wafatnya Sayyidina Ali ya, ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, putranya ini Abu Sufyan ya, yang diajak dialog oleh Heraklius. Dialah raja pertama Islam ya, raja pertama Arab. Karena setelah Muawiyah bin Abu Sufyan nanti menjadi khalifah, dia menetapkan sistem pemerintahannya itu monarki ya, khilafah tapi monarki, turun temurun kepada anak-anak cucunya. Ya, kemudian lanjut ditanya lagi oleh Heraklius ini, siapa saja pengikut daripada Nabi yang mengaku sebagai Nabi ini? Apakah banyak orang-orang yang terpandang atau bahkan orang-orang yang lemah ya? Memang ketika itu di kota Mekah justru lebih banyak orang-orang yang mustadafin ya, orang-orang yang lemah yang masuk Islam. Maka dijawab oleh sahabat Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam, dijawab kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Ditanya lagi, bagaimana pengikutnya? Apakah semakin bertambah ataukah justru berkurang? Ya, kata Abu Sufyan, justru semakin bertambah terus ya, semakin banyak orang yang dapat hidayah ya. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, dari para pengikut-pengikutnya itu, apakah mereka bergabung itu, apakah ada yang menyatakan diri keluar dari agamanya, atau dia murtad karena kebencian, atau apakah ada dari sahabatnya itu yang keluar karena kebencian terhadap agama ini? Maka dikatakan tidak ada. Jadi memang tidak ada dari sahabat Nabi itu yang murtad karena kebencian kepada Rasulullah ya, kepada Islam. Murtad karena iming-iming agama, tadi ada Ar-Rajjal ya, Dahr Ar-Rajjal. Ada juga yang murtad namanya Ubaidillah bin Jahash, karena dulunya dia adalah seorang Nasrani. Ketika dia hijrah ke Habasyah, dia dibujuk-bujuk lagi oleh para pendeta di Habasyah, itu dia kembali murtad menjadi Nasrani kembali ya. Jadi dia kembali kepada agama yang lama ya, bukan karena kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah kalian pernah ragu atas kebenaran ucapannya di saat dia berbicara ya? Kemudian kata Abu Sufyan, tidak, kami tidak pernah meragukan perkataannya ya. Jadi ini Abu Sufyan belum muslim ya waktu itu, bahkan dia mengatakan di depan Raja Heraklius, kami tidak pernah meragukan apa yang dia katakan, karena sejak kecilnya ini Rasulullah kan memang sudah terkenal sebagai orang yang digelari sebagai as-sadiqul amin, orang yang tidak pernah berkata bohong, yang tidak pernah berkata yang dusta gitu ya, as-sadiqul amin. Kemudian dikatakan lagi oleh Heraklius, apakah dia pernah menipu orang lain ya? Apakah dia pernah menipu? Kemudian kata Abu Sufyan, tidak pernah. Selama kami berinteraksi dengan dia, kami tidak pernah melihat dia atau tidak pernah tahu bahwa beliau itu melakukan yang namanya penipuan ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Rasulullah itu bukan tipikal orang yang pernah menipu atau yang suka berdusta gitu ya. Kemudian Heraklius kembali menimpali. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mampu menyampaikan kalimat apapun selain kalimat tersebut ya. Kemudian dia kembali bertanya, apakah kalian memeranginya ya? Kemudian kata Abu Sufyan, iya, kami berperang dengannya, bahkan saat ini kami sedang berdamai ya, sedang ada gencatan senjata. Bagaimana perang kalian? Apakah mereka menang terus ataukah kalian juga kalah terus gitu ya? Kemudian kata Abu Sufyan, ya di perang Badar kan mereka kalah ya. Ya, di perang Uhud mereka menang. Jadi kata Abu Sufyan, ya kadang-kala dia menang, ya kadang-kala juga kami mampu mengalahkan dia. Kemudian apa yang dia sampaikan kepada kalian? Apa yang dia katakan ya, kepada kalian? Maka kata Abu Sufyan, dia mengatakan bahwa
bersaksilah kalian bahwa aku adalah nabi dan rasul yang diutus, dan sembahlah Allah yang Maha Satu. Janganlah kalian sekutukan dengan menyembah berhala-berhala itu. Tinggalkan apa saja yang pernah dikatakan oleh nenek moyang kalian, menyembah patung-patung itu. Dan beliau itu, Rasulullah itu, Muhammad itu menyuruh kami melaksanakan sholat, berbuat jujur, menjaga diri, selalu juga menjalin hubungan kemanusiaan yang baik, menjalin silaturahim. Maka kemudian setelah didengarkan itu satu persatu ya pertanyaannya Heraklius ini, maka kemudian kata Heraklius, yang pertama tadi saya tanyakan tentang nasabnya, bahwa memang begitulah para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan mereka berasal dari nasab yang terpilih, dari orang yang terpandang dari kaumnya sendiri. Kemudian apakah ada orang yang mengaku sebagai nabi sebelumnya? Dikatakan memang tidak ada. Kalau ada seorang nabi sebelumnya ya, pastinya ya tidak pernah ada nabi yang mengaku sebelumnya sebagai nabi. Nah, itulah yang nabi sebenarnya, kata Heraklius. Kalau ada nabi sebelum Muhammad, itulah nabi yang sebenarnya, kata Heraklius. Kemudian bagaimana nenek moyangnya, apakah ada yang menjadi raja dan sebagainya? Dikatakan tadi tidak ada seorang pun ya. Maka saya sampaikan, andai ada saja pernah yang menjadi raja dari kalangan nenek moyangnya, maka aku yakin dia ini sedang berusaha merebut kembali jabatan atau kerajaan yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya. Tapi kan toh tidak pernah ada kerajaan di kota Makkah waktu itu. Kemudian kembali ditanyakan, apakah kalian pernah menduga dia pernah berbohong atau dan sebagainya. Kemudian dikatakan, begitulah orang yang nabi itu tidak pernah yang namanya berdusta kepada manusia, karena dia akan bertugas menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak boleh berbohong, karena bisa dituduh bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Kemudian saya tanyakan ketika apakah dia dari kalangan terpandang pengikutnya atau dari kalangan lemah. Memang begitulah para pengikut para nabi-nabi itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, adalah kebanyakan dari kalangan orang-orang yang mustadafin ya, orang-orang yang lemah ya, yang seperti itulah para nabi, para rasul dalam sejarah. Kemudian apakah pengikutnya itu selalu bertambah atau berkurang? Ya, dikatakan selalu bertambah. Memang begitulah, yang namanya orang beriman akan terus meningkat hingga mencapai kesempurnaan imannya ya, kata Heraklius. Kemudian apakah di antara mereka ada yang benci kepada agamanya? Dikatakan tidak ada. Begitulah ya, kata Heraklius, di saat manisnya iman ya sudah bercampur dalam hati seseorang, maka tidak akan pernah berubah, kata Heraklius. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah dia pernah menipu ya, dan kata Heraklius, begitulah memang para nabi dan rasul tidak pernah mereka itu menjadi seorang penipu. Kemudian ketika ditanya apa yang disampaikan kepada kalian ketika dia mendengar bahwa disuruh menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada patung-patung, melaksanakan sholat dan sebagainya, maka kata Heraklius ya, jadi ketika dia sudah terlihat bagaimana sesungguhnya sudah ada hidayah dalam hatinya ya, kalau memang benar apa yang kau katakan semua itu ya, wahai Abu Sufyan, kalau memang benar semua yang kau jelaskan itu, maka sungguh benar orang ini atau mungkin nanti pengikutnya pasti kelak akan menguasai negeri yang saya injak hari ini. Ya, jadi dia sudah memprediksi ya, kalau memang benar ini seorang nabi dan rasul, tidak lama lagi dia atau bahkan pengikutnya itu akan sampai di tempat di mana aku berdiri ini, aku berpijak ini, nanti di Baitul Maqdis ya. Kemudian dan kami di orang-orang Nasrani sudah yakin memang bahwa nabi terakhir itu sudah lahir. Kami sudah lama tahu itu bahwa sudah lahir itu nabi. Cuman kami nggak pernah mengira kalau itu lahir di tengah-tengah kalian dari Bani Ismail. Dia berharap lahir dari Bani Ishak ya, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ternyata justru lahir di golongan kalian. Dan kalau Muhammad itu saat ini ada bersama kita hari ini, maka saya akan membasuh kedua kakinya dengan tanganku sendiri. Karena begitulah sikap sikap kami kepada para nabi-nabi kami ya. Tidak hanya dibasuh kedua kakinya ya, biasanya itu juga dicium keningnya ya. Itu kebiasaan umat daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi ketika disampaikan seperti ini tergambar ya bahwa memang ada keyakinan bahwa ini adalah nabi yang betul-betul diutus ya di tengah-tengah umat manusia. Bahkan dia berani mengatakan, berani memprediksi kelak bahwa nanti pengikutnya Muhammad ini akan sampai di Baitul Maqdis. Dan terbukti ya, nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan Romawi ya dalam perang Yarmuk,
ya, dan kemudian akhirnya Heraklius tersingkir ya dari Baitul Maqdis, maka dia pulang ya, dia tinggalkan itu sambil menangis ya, dia mengucapkan selamat tinggal Baitul Maqdis ya, dari jauh dia kemudian tinggalkan itu, dia tinggalkan menuju Konstantinopel melalui daerah Harran waktu itu ya. Jadi terbukti apa yang pernah dia katakan, nanti dia akan terusir dari Baitul Maqdis. Ini gambarannya. Dan ketika dia sudah panjang lebar bertanya kepada Heraklius, kepada Abu Sufyan ya, maka dibacakanlah, diminta agar didengarkan itu bagaimana surat yang dibaca, surat yang dikirim oleh baginda Rasulullah kepada Heraklius. Ya, jadi isinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibnu Abdullah wa rasulih ila Hiraklil azimir Rumi ya, dari Nabi Muhammad hamba Allah dan juga Rasulullah kepada Heraklius yang agung ya, dari penguasa kerajaan Romawi ya. Dikatakan dalam suratnya itu salamun alaman ittaba'al huda amma ba'd fa inni ud'uka bidiayatikal Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arasyiyin ya. Kemudian di dalam suratnya ini Rasulullah mengutip sebuah ayat ya. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'an wa la yattahida ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi arti suratnya begini, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius pemimpin Romawi. Keselamatan semoga selalu tercurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah. Berikutnya saya ajak Anda kepada seruan masuk Islam. Maka peluklah Islam, maka Allah akan memberikan Anda pahala berlipat ganda. Jika Anda tidak berkenan, Anda akan memikul dosa ya. Anda memikul dosa Arisyin, dosa seluruh kerajaan Romawi. Sebab dalam beragama keluarga pasti akan ikut Heraklius ya. Artinya memikul dosa orang-orang yang ada di keluarga besar Romawi. Maka dibacakan ayat ya, yang artinya wahai para ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak kita persekutukan Dia dengan satu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maka digambarkan oleh Abu Sufyan ya, dalam riwayat itu, dalam hadis itu, setelah dibacakan surat ini, maka digambarkan waktu itu Abu Sufyan disuruh keluar ya, karena sudah selesai disuruh keluar, kemudian terjadi katanya kegaduhan ya. Digambarkan dalam riwayat ketika itu Abu Sufyan Heraklius ya mengumpulkan anggota kerajaannya dan bersikap bagaimana dengan surat ini. Ini saya yakin bahwa surat ini benar dari Nabi dan Rasul yang sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab-kitab kita. Bagaimana kalau kita beriman ya beriman dengan Nabi terakhir ini. Ketika itu sempat muncul kehebohan, mereka marah-marah ya, protes, masa kerajaan Romawi yang besar yang agung itu tunduk ya kepada orang yang berasal dari kota Mekah, dari gurun pasir itu ya, kan menjatuhkan martabat ya, menjatuhkan marwah dari negara superpower Romawi ya, tunduk kepada Nabi Muhammad ya. Sehingga waktu itu kata Heraklius, oh enggak, saya hanya ingin mengetes saja ya. Jadi sebenarnya sudah ada hidayah dalam hatinya ya. Kemudian Heraklius kemudian ngeles itu ya, kalau bahasa sekarang dia ngeles, oh enggak, saya hanya mau ngetes saja bagaimana sikap kalian terhadap Nabi ini, sebagai orang yang mengaku Nabi ini, terhadap surat ini, kan begitu ya. Jadi sesungguhnya sudah ada hidayah dalam hatinya, tapi kemudian justru karena khawatir kalau jatuh marwahnya ini dia sebagai seorang raja ya, begitu pula dengan kerajaannya, hanya nggak jadi hidayah, nggak jadi masuk ke dalam sanubarinya. Tapi ada yang menarik ya, terakhir ada salah seorang panglima perang Romawi ya, namanya Gregorius Theodorus ya, kalau dalam bahasa Arab namanya Jirji Tudur. Ketika di perang Yarmuk ya, perang antara kaum muslimin dengan orang Romawi di Yarmuk waktu itu, yang menjadi asbab nanti orang Romawi terusir dari Damaskus ya, dari Syam. Ketika menjelang perang, sempat itu Gregorius Theodorus atau Jirji Tudur ini minta diajari Islam ya oleh salah seorang pasukan muslim waktu itu.
dia bertanya tentang Islam dan dia yakin sekali kalau Islam ini adalah agama yang benar, yang memang sudah dia tunggu-tunggu kedatangannya kan itu ya. Sehingga dalam situasi perang itu dia masuk Islam ya. Jadi dalam situasi perang Yarmouk itu justru salah seorang panglima perang Romawi ini masuk Islam. Dan waktu itu dia setelah masuk Islam ya mungkin dia langsung segera bersyahadat, ya, mandi gitu ya. Dan digambarkan dia bahkan dia dikatakan dia belum sampai dia melaksanakan sholat itu ya. Dia langsung berjihad dan dia berpihak di kaum muslimin ya. Dia berganti pasukan. Tadinya dia orang Romawi, dengan pasukan Romawi, dia pindah ke pasukan kaum muslimin dan dia dikatakan mati syahid di situ. Luar biasa ya. Jadi baru saja masuk Islam, bahkan belum sempat dia dikatakan dia beribadah, ya belum sholat, baru saja menyatakan syahadatnya, tapi dia sudah merasakan kenikmatan hidayah dan bahkan dia mati syahid. Satu kemuliaan yang luar biasa. Ya, ini gambarannya pentingnya yang namanya kita menjaga hidayah. Jadi insya Allah semoga kita dengan kenikmatan iman Islam ini ada hidayatul irsyad tadi, kita terus belajar, mengkaji, mempelajari untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan hidayah dalam diri kita. Kemudian ada hidayatul taufik yang juga kita kuatkan bahwa sesungguhnya ketika kita terantar untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, itu adalah bentuk hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kita respon, kita sikapi itu dengan penuh keikhlasan, dengan meringankan semua usaha-usaha ibadah tersebut. Ya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Intinya bagaimana kita menguatkan terus dalam diri kita kekuatan iman, kekuatan Islam sebagai asbab daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita belajar beberapa kisah-kisah ya. Ada kisahnya Nahar Ar-Rajjal, ada tadi penyair ya, orang Arab yang menunda keislamannya, justru dia matinya adalah sebagai orang musyrik karena dia menunda keislamannya untuk tahun depan. Kemudian ada seorang raja ya, bahkan yang betul-betul dia sudah memvalidasi, mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Nabi dan Rasul yang diutus di akhir zaman ini, Nabi penutup dari semua Nabi-Nabi yang ada, penyempurna dari semua risalah samawiyah yang pernah turun ke muka bumi ini. Sudah terbuka hidayah, tapi karena khawatir martabatnya, marwahnya luntur dan sebagainya, kerajaannya akan hancur marwahnya, maka dia abaikan ya hidayah itu. Sehingga marilah kita berusaha menjaga hidayah yang sudah ada dalam diri kita dengan memperbanyak ilmu, memperdalam ilmu agama ini, dan terus juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hidayah adalah satu hal yang sangat mahal sekali, satu hal yang sangat bernilai, atau mungkin bahkan adalah hal yang paling bernilai di dalam hidup kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, monggo. Ya. 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 Kalau dalam beberapa kasus tadi itu, yang pertama ada yang menghalangi hidayah karena ya kepentingan dunia ya, kepentingan harta, kemudian materi duniawi yang kemudian itu yang lebih dia dahulukan ya, daripada kemudian menuruti hidayah itu masuk ke dalam dirinya ya. Bahkan kalau kita lihat di masa sekarang ini ada orang-orang yang sudah mengaku, yang sudah muslim ya, yang sudah muslim, tapi yang masya Allah dia sudah muslim, di KTP-nya muslim, tapi justru dia menjauh dari hidayah ya. Ada bahkan dapat iming-iming harta, dia bahkan pindah agama kan itu. Iming-iming sekotak mie ya, sekarung beras itu, ada yang sampai dia rela meninggalkan agamanya padahal dia adalah terlahir sebagai seorang muslim. Artinya karena godaan-godaan duniawiyah itu ya. Yang kedua ya, karena memang dia mungkin tidak terpanggil hatinya tadi untuk mencari hidayatul irsyad itu. Mestinya kalau dia rajin mengikuti majelis taklim, dia rajin untuk ke masjid, untuk mendengarkan pengajian-pengajian, atau dia rajin baca Quran, dia rajin mempelajari agama, maka itu akan semakin menguatkan hidayah di dalam dirinya. Ya, itu juga. Jadi kalau dia membatasi diri daripada
pembacaan atau pembelajaran agama ini, maka ya dia semakin jauh daripada hidayah. Ya, bahkan khawatirnya bahkan dia bisa sampai kepada murtad ya. Kalau ketemu orang yang salah, ya ketemu orang yang mungkin dia misionaris ya, bahkan dia bisa menjadi orang yang murtad. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam kasus tadi Heraklius kan karena dia khawatir marwahnya. Ini mirip-mirip dengan Abu Thalib ya. Jadi kalau dalam kisahnya Abu Thalib itu kan ya, dalam riwayat yang masyhur, jadi ketika itu Abu Thalib dalam menjelang ajalnya ya. Jadi dalam menjelang ajalnya dia sudah diantar oleh Rasulullah sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Niscaya kalau engkau mengatakan ini, dengan kalimat ini nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membela engkau wahai pamanku." Tapi di dekatnya Abu Thalib itu ada orang-orang kafir Quraisy. Di sana ada Abdullah bin Abu Umayyah, ada bahkan Abu Jahal ya, yang juga mengompori ya. Bahkan dikatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka kepada agamanya Abdul Muthalib?" Terus dikatakan seperti itu ya. Selalu dibandingkan antara ajaran Islam dengan ajaran yang sudah dia anut ketika itu. Jadi kemudian sehingga pada akhir hayatnya ketika itu Abu Thalib tetap dia tidak mengeluarkan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah dari lisannya waktu itu. Tapi ketika itu bahkan akhirnya Rasulullah masih saja tetap bertahan ya. Beliau mengatakan, "Sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka turunlah ayat yang menegur Rasulullah dalam surah At-Taubah, "Maka lin nabiyyin wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian di ayat berikutnya yang lainnya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi ya wahai Muhammad, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, jadi ini gambarnya bahwa ketika itu Abu Thalib ya karena khawatir marwah dia ya, marwah dia sebagai seorang pemimpin kota Mekah yang berpegang teguh kepada agama Abdul Muthalib, kemudian dia tidak mau memperlihatkan ya, memperlihatkan bahwa dia mengatakan kalimat la ilaha illallah sebelum dia wafat. Ini satu versi mengatakan seperti itu, tapi versi lain mengatakan misalnya dari salah seorang mufti Arab ya, Zaini Dahlan ya kalau tidak salah, itu kan menulis sebuah kitab. Dia berani berkesimpulan kalau Abu Thalib itu adalah dia bukan seorang mukmin, dia bukan seorang muslim tapi dia mukmin ya. Dia katanya menyembunyikan keislamannya atau keimanannya untuk katanya untuk kemudian supaya itu tidak mengganggu Rasulullah, katanya begitu. Jadi ini versi ijtihad salah seorang ulama ya, Syekh Zaini Dahlan. Ada sebuah kitab khusus yang dia tulis. Tapi secara umum yang kita ketahui memang Abu Thalib itu tidak dapat hidayah hingga akhir hayatnya. Bahkan dari beberapa ayat ya yang menegur Rasulullah karena masih berharap agar diampuni ya, diselamatkan itu ya. Tapi kemudian ternyata itu memang betul-betul hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ada karena khawatir marwahnya, citranya, ada karena godaan harta, kemudian ya tentu karena dia tidak terpanggil untuk mempelajari ilmu agama ini. Itu barangkali jawabannya, mohon maaf kalau masih kurang. Ya, alhamdulillah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiun du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.